Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Ayunana Sosial NIM 41342239. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang etika, moral, dan akhlak. Baik, pada materi ini ada dua topik pembahasan. Yang pertama pengertian etika, moral, dan akhlak, dan yang kedua sumber etika, moral, dan akhlak. Langsung saja kita masuk pada pengertian etika. Secara umum, etika adalah suatu tolak ukur dalam memberi penilaian terhadap perbuatan seseorang. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika menurut Yunani kuno, etikos berarti timbul dari kebiasaan, adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Nah, adapun pengertian moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Yang ketiga itu ada akhlak. Akhlak menurut bahasa adalah sifat, tabiat, budi, pekerti atau perangai seseorang yang melekatkan pada diri seseorang ini. Akhlak secara istilah adalah sifat seseorang yang melekat dalam dirinya yang kemudian dapat terlihat dari perilaku seorang tersebut. Maka bila akhlaknya baik, perilakunya akan baik, dan bila akhlaknya buruk, maka perilakunya akan buruk. Baik, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pemahaman mengenai sumber etika, moral, dan akhlak. Nah, etika teman-teman bersumber dari ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk dan yang menjadi ukuran baik dan buruknya akal. Karena memang etika adalah bagian dari filsafat. Terdapat 4 macam etika dalam Islam, yaitu yang pertama moralitas skriptural, yang kedua etika teologis, yang ketiga etika filosofus, dan yang terakhir etika religius. Adapun yang kedua yaitu moral terdapat 4. Yang pertama moral ketuhanan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan keagamaan. Yang kedua ada moral ideologi dan filsafat, semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan. Yang ketiga ada moral etika dan kesusilaan, yaitu semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan. Dan yang terakhir moral disiplin dan hukum, yaitu segala hal yang berhubungan dengan kode etika profesional. Yang terakhir itu ada akhlak. Jadi akhlak terbagi menjadi 3. Yang pertama aliran nativisme, yaitu bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Yang kedua ada aliran empirisme, yaitu menurut aliran ini manusia dapat dididik menjadi apa saja, ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk. Dan yang terakhir aliran convergenizer, yaitu pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor luar, yaitu pendidikan dan pembinaan. Baik, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.